Saya, Rizky Syaban Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Hai Sobat BUMN, berita pertama datangnya dari PT Taspen, yaitu Groundbreaking World Class Property Taspen membangun Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman, Jakarta. Menteri BUMN yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto, bersama dengan Direktur Utama Taspen, Kosasih, dan juga Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Kanasugi Kenji, melakukan peletakan batu pertama. Turut hadir juga mendampingi pada acara ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Susiwiono Mugiarso, Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, dan Managing Director Mitsubishi Estate Group Masato Aikawa. Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman ini merupakan bagian kerjasama yang strategis antara Indonesia dan juga Jepang di bidang investasi dan properti yang akan mampu menciptakan keseimbangan kondisi geopolitik di Indonesia. Pembangunan ini juga merupakan optimalisasi lahan Taspen yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Proses pengembangannya dilakukan oleh Mitsubishi Estate sebagai pengembang properti terbesar di Jepang. Proyek Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman ini akan menjadi katalisator untuk menarik lebih banyak investasi real estate di Indonesia. Kerjasama dalam pembangunan ini juga akan meningkatkan hubungan dan sinergi yang baik antara Jepang dan Indonesia ke depannya. Pembangunan Green Energy Superblock Oasis Sudirman ini juga sejalan dengan arahan Menteri BUMN yang terus mendorong BUMN memiliki kapasitas untuk berkolaborasi dengan mitra internasional dalam menghadirkan bisnis dan properti berkelas dunia di tanah air. Nah, Sobat BUMN, proyek Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman ini terdiri dari komplek komersial dan residensial pencakar langit dengan konstruksi anti gempa, dan konsep Green Energy Superblock Oasis Sentral Sudirman akan memiliki bangunan pertama dengan 65 lantai dan bangunan kedua memiliki 75 lantai. Pekerjaan pembangunan ini akan berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu 6-8 tahun ke depan karena memiliki standar keselamatan berkelas dunia dan bangunan yang nantinya akan anti gempa. Wah, keren banget ya Sobat BUMN. Sobat BUMN, siapa nih yang suka jalan-jalan keliling Indonesia? Nah, bagi kalian yang suka jalan-jalan, tentu nggak asing dong dengan yang namanya Kota Solo, dengan tempat bersejarah dan legendarisnya, yaitu Kompleks Pura Mangkunegaran. Selaras dengan tujuan BUMN untuk mencintai kekayaan budaya lokal dan memperkuat kunjungan wisata di dalam negeri, Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir menghadiri acara peresmian Taman Pracima atau Pracima Twin di dalam Komplek Pura Mangkunegaran pada Sabtu 21 Januari 2023. Pada peresmian tersebut juga turut hadir Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X, Bre Cakra Hutomo Wirasujiwo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam Taman Pracima terdapat bangunan-bangunan yang diantaranya adalah Pracima Sana, Pracima Loka, dan Pracima Wisik yang direncanakan menjadi wadah pengembangan kesenian, kolaborasi budaya, pemberdayaan UMKM, serta kuliner khas Mangkunegaran. Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia turut menjadi perhatian dari Bapak Erick Thohir. Oleh karena itu, revitalisasi Taman Pracima ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian salah satu warisan peradaban Jawa, agar bisa dihayati oleh generasi muda dan juga wisatawan. Berkaitan juga dengan hal tersebut, Bapak Erick Thohir menekankan perlunya memperkaya tujuan wisata di tanah air. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan budaya Indonesia, dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di dalam negeri, agar perekonomian Indonesia terus tumbuh dan juga meningkat. Atas dasar itulah, didampingi dari dukungan BUMN, Bapak Erick Thohir terus giat merevitalisasi aset-aset wisata menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Langkah revitalisasi ini bukan merupakan yang pertama kali untuk Pak Erick Thohir bersama BUMN dalam melestarikan aset budaya. Sebelumnya, Pak Erick Thohir juga telah melakukan revitalisasi situs budaya di beberapa titik di Indonesia. Nah, Sobat BUMN, jangan lupa untuk terus jelajahi situs-situs budaya yang ada di Indonesia, khususnya Taman Pracima yang baru saja direvitalisasi.
Mari kita lestarikan dan jaga budaya Indonesia untuk membantu pergerakan roda perekonomian di Indonesia. Maju terus pariwisata Indonesia. Oke, Sobat BUMN, kita akan masuk ke produk-produk BUMN. Sobat BUMN pernah dengar nggak sih soal right issue yang ada di perusahaan Indonesia? Buat yang belum tahu soal right issue ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru. Keuntungannya bagi perusahaan adalah perusahaan dapat memperoleh dana investasi dengan lebih cepat. Nah, kali ini salah satu bank BUMN, yaitu Bank Tabungan Negara atau BBTN, melaksanakan aksi korporasi right issue di akhir tahun 2022 yang meraih kesuksesan besar, yaitu senilai 4,13 triliun rupiah, dan juga mendapatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 1,6 kali. Keberhasilan ini tentu tidak luput dari 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu dukungan penuh pemerintah selaku pemegang saham pengendali yang ditujukan dengan exercise seluruh right sejak hari pertama pelaksanaan. Yang kedua, strategi penetapan harga yang memberikan kesempatan investor untuk meraih keuntungan. Dan yang ketiga, fundamental yang kokoh dan kinerja perusahaan yang baik. Right issue ini menguntungkan bagi semua pihak, baik BBTN sebagai issuer, pemerintah, investor publik. Nah, kalau udah gitu, apa keuntungannya untuk masyarakat? Tentu ada dong pastinya Sobat BUMN. Saat ini, BBTN penyedia utama KPR bersubsidi nasional dengan 80% disalurkan untuk perumahan subsidi. Selain itu juga, manajemen Bank BTN juga lebih fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan menciptakan inovasi produk yang relevan dengan bisnis inti. Artinya apa? Artinya dengan penambahan modal melalui keuntungan right issue, BBTN dapat melipat gandakan kemampuan pembiayaan perumahan. Terdapat peningkatan alokasi untuk KPR bersubsidi pada tahun 2023. BTN memperkirakan rumah yang dapat dibiayai nantinya hingga total 1,32 juta unit. Wah, menarik banget ya Sobat BUMN. Untuk itu, buat Sobat BUMN yang mau beli rumah, jadi jangan ragu lagi. Pantengin terus gimana caranya dan regulasinya lewat Bank BTN. Sobat BUMN, ada kabar baik nih buat yang suka jalan-jalan dan belanja. Karena Sarinah Duty Free yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Sarinah resmi dibuka. Peresmian toko yang berada di lantai 4 Pusat Perbelanjaan Sarinah Jakarta Pusat dilakukan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Sarinah Duty Free merupakan toko bebas bea pertama yang berada di pusat kota Jakarta yang melayani traveler dan komunitas diplomat yang menyediakan berbagai macam produk seperti makanan, minuman, jam tangan, perhiasan, kosmetik, fashion, dan sebagainya dari merek-merek yang terkemuka. Produk-produk Sarinah Duty Free disajikan dengan konsep storytelling yang bernama House of Sarinah yang terdiri dari 6 tema, yaitu Taste of Spice, Bittersweet Memories, Embrace the Authenticity, Tailored to Perfection, Rejuvenate the Soul, dan Heartwarming Gift to the One. Sarinah Duty Free merupakan wujud kerjasama yang strategis antara Sarinah dengan Duty Free International yang merupakan operator toko bebas bea terbesar di dunia. Peresmian Sarinah Duty Free dihadiri pula oleh staf ahli Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Sudarto, Sekretaris Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ibu Tika Wihanasari, Direktur Utama Injourney, Bapak Doni Oskaria, Direktur Utama PT Sarinah, Ibu Feti Kuartati, dan juga para duta besar negara sahabat. Nah, dibukanya Sarinah Duty Free merupakan langkah Kementerian BUMN dan juga Sarinah untuk membawa produk UMKM menjangkau pasar global. Produk-produk lokal diharapkan dapat masuk ke dalam jaringan mitra Sarinah Duty Free International di luar negeri. Yuk Sobat BUMN, tunggu apa lagi? Ayo ajak keluarga, teman, dan juga orang-orang terkasih kalian untuk belanja di Sarinah Duty Free lantai 4. Berita selanjutnya datangnya dari klaster keuangan, yaitu Mandiri Investment Forum 2023. Sobat BUMN tahu nggak sih, tahun ini Indonesia menghadapi tantangan baru, yaitu resiko terjadinya resesi global dan perlambatan ekonomi global. Namun, optimisme harus tetap dijaga dengan terus mencari peluang untuk tetap tumbuh.
Mandiri Investment Forum 2023 mengangkat tema Prevailing Over Turbulence sejalan dengan optimisme Indonesia untuk tetap tumbuh kuat dan mampu mengarungi berbagai tantangan di tengah turbulensi ekonomi global saat ini. Mandiri Investment Forum adalah forum investasi tahunan terbesar yang merupakan hasil kolaborasi dari Bank Mandiri dan juga Mandiri Sekuritas, di mana tahun ini merupakan edisi yang ke-12 penyelenggaraan MIF. Forum ini diikuti lebih dari 20.000 peserta dari dalam maupun luar negeri, serta lebih dari 800 investor asing. Presiden Joko Widodo turut serta hadir dalam Mandiri Investment Forum 2023 yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023 yang lalu. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa investasi Indonesia pada tahun 2023 dapat tercapai melebihi target hingga 1.207 triliun rupiah. Selain itu, realisasi pencapaian investasi juga tersebar di seluruh Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menarik investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah baik di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Sementara itu, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dalam laporannya juga menyatakan dukungan BUMN terhadap pencapaian target investasi nasional pada tahun 2023 mendatang yang telah ditetapkan sebesar 1.400 triliun rupiah. Salah satu upaya yang dilakukan BUMN yaitu dengan mengupayakan investasi di luar pasar modal senilai 127 triliun rupiah melalui semua aset-aset BUMN. Sobat BUMN, konsumsi dan investasi juga ikut memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, investasi harus terus kita jaga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sobat BUMN, berita selanjutnya yaitu datangnya dari holding rumah sakit BUMN yang disiapkan khusus memfasilitasi pengobatan kanker yang mutakhir. BUMN senantiasa memperhatikan kesejahteraan Indonesia pada berbagai bidang. Nah, kali ini ada berita baik dari industri kesehatan yang tentunya dapat membantu Sobat BUMN dan keluarga untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. PT Pertamina Bina Medica atau Indonesia Healthcare Corporation sebagai holding rumah sakit BUMN melalui Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai salah satu unit usahanya menghadirkan layanan onkologi radioterapi linier akselerator Elekta Versa HD atau yang disingkat dengan LINAK. Hal ini bertepatan dengan momentum Hari Kanker Sedunia pada 4 Februari 2023 yang lalu. LINAK merupakan pengembangan inovasi-inovasi terkini yang dapat menjadi solusi bagi penanganan penyakit kanker. LINAK dapat mendeteksi dan meradiasi sel kanker dengan lokasi yang sulit, karena LINAK memiliki tingkat presisi yang tinggi dan mampu membaca data dengan akurasi hingga submilimeter, namun tetap mengamankan struktur dan jaringan sehat sekitarnya. Melalui hal tersebut, maka terapi yang dibutuhkan oleh pasien akan menjadi lebih singkat dan paparan radiasi jauh lebih pendek. Sebagai alat berteknologi tinggi, LINAK mampu melakukan berbagai macam teknik radioterapi, mulai dari 3D CRT, 3D conformal radioterapi, intensity modulate radioterapi, dan volumetric arc radioterapi. Oleh karena itu, LINAK dapat mendeteksi seluruh jenis kanker dengan maksimal. LINAK juga dilengkapi dengan fitur yang canggih seperti Advanced Beam Shaping, pencitraan yang superior, dan kemampuan High Dose Red Radiation yang sangat membantu dalam mengatasi tumor di lokasi-lokasi area kritis. LINAK dengan keseluruhan fasilitas pengobatan kanker di RSPP merupakan bagian dari komitmen IHC dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. Semoga melalui dukungan dan sinergi BUMN pada bidang kesehatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia sehingga mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Berita selanjutnya datang dari klaster infrastruktur. Komitmen BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development atau garda terdepan dalam inisiatif-inisiatif pemerintah terus terpancar melalui perencanaan strategis holding nasi BUMN. Kali ini, giliran salah satu BUMN infrastruktur yang kemudian bersatu dengan holding BUMN yang telah terbentuk sebelumnya.
Pada akhir tahun 2022 yang lalu, BUMN semen di Sumatera Selatan, yaitu Semen Batu Raja, berintegrasi dengan Semen Indonesia melalui penambahan modal negara berupa inbrank pada SIG berdasarkan PP nomor 72 tahun 2016 dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Masyarakat juga turut meramaikan pembelian hak memesan efek terlebih dahulu tersebut melalui right issue. Seluruh proses right issue tersebut telah sukses dilaksanakan pada tanggal 28 Desember tahun 2022 dengan total pemesanan mencapai 96,9% dari keseluruhan transaksi. Penyerapan right issue ini menunjukkan tingginya minat dan partisipasi pemegang saham publik, tingkat kepercayaan terhadap BUMN. Melalui integrasi ini, BUMN subcluster semen akan mendorong pemulihan industri semen dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang melalui inovasi, optimalisasi, dan efisiensi untuk mengatasi beban biaya, menjaga struktur biaya, dan konsistensi EBITDA. Selain itu, integrasi ini juga menciptakan efisiensi pada sistem procurement dan bidang pengembangan SDM di industri semen. Hal ini karena peralatan yang dipakai untuk kebanyakan pabrik semen menyerupai satu sama lain. Sehingga, dengan adanya penyatuan dalam sistem order, akan memberikan posisi tawar yang lebih baik secara grup. Selanjutnya, dari sisi produksi, Semen Batu Raja dan SIG dapat melakukan benchmark untuk pengoptimalan bahan klinker yang lebih sedikit dan efektif. Hal ini juga membawa dampak positif untuk kedua belah pihak. Volume produksi semen dapat meningkat dengan tetap menerapkan efisiensi. Semoga integrasi ini maupun yang akan datang dapat menciptakan proses bisnis yang lebih unggul, efisien, dan juga efektif. Demikian berita dan produk-produk dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa informasikan kembali berita dan juga produk BUMN yang terbaik dan terupdate melalui BUMN Flash News.